Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis data. Analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Nah, di sini ada metodologi penelitian analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian merupakan statistik terhadap dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua, statistik inferensial. Merupakan statistik parametris, statistik non parametris. Macam statistik untuk analisis data: pertama, statistik deskriptif. Kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, statistik parametris, dan yang kedua, statistik non parametris. Gambar 8.1 bermacam-macam statistik untuk analisis data. Metodologi penelitian analisis data: statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Bagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Metodologi penelitian analisis data: statistik deskriptif dan statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel grafis, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, pengukuran tendensi, sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata
atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, kemudian metodologi penelitian analisis data, statistik deskriptif dan statistik inferensial masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini lebih jelasnya statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probability. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probability, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidaw wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.